Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gisarika Pratama, NRP 5017231004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai script coding untuk mencari uh, k-mean clustering. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah import library, di mana yang pertama import library pandas, kemudian import matplotlib, yaitu digunakan untuk membuat grafik visualisasi plot SSE dan peta clusternya. Kemudian from scalan cluster import k-means ini digunakan untuk melakukan clustering. Kemudian from scalar preprocessing input standard scalar ini digunakan untuk menormalisasikan data agar tiap variabel yaitu latitude, longitude, depth, magnitude punya skala yang sama. Kemudian load data real ini eh, digunakan untuk memanggil atau membaca file CSV gempa dari folder laptop yang kita miliki. Kemudian X data, latitude, longitude, dan depth ini digunakan untuk memilih kolom yang relevan untuk clustering, yaitu latitude, longitude, depth, dan magnitude. Data ini akan dipakai sebagai input data k-means. Kemudian normalisasi data, eh, standar scalar itu digunakan untuk menstandarkan data sehingga tiap kolom memiliki rata-rata. Tanpa normalisasi, variabel dengan skala yang besar, misalnya depth dalam km, bisa mendominasi perhitungan yang akan ada di uh, codingan ini. Kemudian selanjutnya adalah membuat elbow method. Hmm. Yang langkah selanjutnya adalah elbow method, yaitu untuk mencari jumlah cluster optimal. Jadi yang pertama ini SSE ini adalah list kosong untuk menampung nilai sum of square error tiap jumlah cluster. Kemudian key range ini mencoba jumlah cluster dari 2 hingga 14. 2 hingga 15. Maaf. Kemudian for K in key range ini K-means and cluster sama dengan K, random state sama dengan 42, dan init sama dengan 10. K means fit X scale SSE append K means inertia. K means inersia ini untuk menghitung total jarak kuadrat tiap titik ke sentroid. Kemudian PLT figure fixed size ini untuk ukuran dari plotnya. Kemudian key range SSE marker, markernya itu bentuknya colornya blue, kemudian line width-nya 2. Title-nya nanti elbow, title itu jaraknya nanti elbow method for optimal K, kemudian X label, number of cluster, PLT Y label itu nanti adalah sum of square error atau SSE. PLT grid, style alpha. Kemudian lanjut ke K-mean clustering dengan K-optimal. K-optimalnya itu dibuat yaitu 4, yaitu sesuai hasil elbow dari elbow methodnya. Turun elbow methodnya ini hasilnya turun saat K yang keempat. Jadi model K-means clustering itu membuat model K-means dengan jumlah cluster yang dipilih. Kemudian untuk label cluster disimpan di kolom baru cluster pada data frame data. Kemudian PLT figure, fixed size itu ukurannya, PLT scatter
datanya longitude, latitude, kemudian data cluster, kemudian PLT title judulnya adalah K-means clustering of earthquake events. PLTX labelnya nanti longitude, ya labelnya latitude, PLT color bar-nya nanti berjudul cluster, kemudian PLT show. Berikut adalah hasil grafik dari album method for optimal K. Kemudian ini adalah plot K-means clustering of earthquake events. Kemudian yang terakhir adalah membuat silhouette score. Untuk silhouette score-nya ini masuk kita ke ini adalah untuk judul, kemudian 4K in range ini. Untuk silhouette score-nya ini list kosong untuk menyimpan nilai silhouette score setiap percobaan jumlah cluster. Key range ini untuk menguji jumlah cluster dari K2 hingga ke K9. Kemudian for K in K range uji silhouette untuk K-means itu loop untuk mencoba berbagai nilai K-means and cluster K, random state-nya sama dengan 42, and init-nya 10, itu inisialisasi K-means dengan jumlah cluster K, tabel data yang dibagi ke dalam cluster sesuai K, kemudian skornya itu menghitung silhouette score untuk mengukur kualitas clustering. Semakin mendekati satu, maka hasilnya akan semakin bagus. Kemudian sil skornya ini untuk menyimpan nilai skor untuk setiap K, print untuk menambahkan hasil. Kemudian plot silhouette score ini untuk membuat grafik silhouette score terhadap jumlah cluster. Untuk sumbu X label ini jumlah cluster, sumbu Y label adalah skor. Tujuannya adalah untuk mencari kayak K terbaik dari grafik, yaitu nilai skor yang paling tertinggi dan mendekati 1. Kemudian tandai nilai maksimum. Base K itu mencari posisi K dengan nilai siluet tertinggi, base score mengambil nilai tertinggi, PLT scatter menandai titik terbaik di grafik dengan warna merah, kemudian PLT legend menambahkan keterangan base K. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis hasil K-means clustering yang telah saya olah di software Python. Baik, jadi apa itu K-means clustering? Jadi K-means clustering adalah metode unsupervised learning yang mengelompokkan data ke dalam sejumlah cluster K berdasarkan kedekatan jarak dengan centroid. Algoritma ini bekerja dengan iteratif dengan menempatkan titik data ke centroid terdekat, lalu memperbarui posisi centroid hingga stabil sehingga diperoleh kelompok data yang homogen di dalam klaster dan berbeda antar klaster. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan sum of square error atau SSI agar pola distribusi data lebih jelas. Dalam konteks seismologi, K-means dapat digunakan untuk mengelompokkan kejadian gempa berdasarkan koordinat lintang, bujur, kedalaman atau depth, dan magnitudo, sehingga dapat mengidentifikasi zona-zona seismik utama seperti subduksi dan sesar aktif yang penting untuk memahami pola aktivitas tektonik. Kemudian,
Apa itu elbow method dan silhouette score? Elbow method sendiri bekerja dengan menghitung sum of square error atau SSI untuk berbagai nilai K. Di mana semakin besar nilai K, nilai SSI-nya ini akan semakin kecil karena klasternya akan semakin banyak. Namun, pada titik tertentu, penurunan SSI mulai melambat dan membentuk sudut siku atau elbow. Titik ini dianggap sebagai jumlah klaster optimal karena menyeimbangkan antara kompleksitas model dan kualitas pemisahan data. Kemudian, silhouette square mengukur kualitas pengelompokan dengan menilai seberapa dekat suatu titik dengan klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster lainnya. Nilainya itu berkisar dari -1 hingga 1. Nah, di mana semakin mendekati 1, berarti data dikelompokkan menjadi lebih baik. Nilai mendekati 0 menunjukkan bahwa data berada di perbatasan antara klaster, sedangkan nilai negatif menandakan titik cenderung bahwa data memasuki klaster yang salah. Baik, di sini jadi adalah hasil plot K-means clustering of earthquake event, di mana saya mengambil data Indonesia di rentang tahun 2010 hingga 2025, di mana di sini eh, sedikit mendekati bentuk peta Indonesia, di mana K-means sendiri ini berhasil memetakan zona-zona seismik aktivitas utama di Indonesia. Hasil ini mendekati teori distribusi gempa yang biasanya mengikuti yang pertama itu zona subduksi, berada pada daerah Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, kemudian zona kompleks tektonik, yaitu Maluku, Papua, dan Sulawesi. Kemudian interpretasi visualisasi latitud dan longitud. Dari plot hasil data yang telah didapatkan terlihat distribusi yang jelas. Di mana klaster 0 itu yang berwarna ungu berada di barat Sumatera, mengelompok di sepanjang zona subduksi Sumatera dan Sunda Trench. Di mana sesuai teori, daerah aktif seismik ini karena interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kemudian klaster 1 berwarna kuning berada di selatan Jawa hingga ke Nusa Tenggara, menyebar di sepanjang busur Sunda bagian selatan. Nah, terlihat rapi membentuk garis yang merepresentasikan batas subduksi. Kemudian klaster 3 berwarna hijau berada di sebagian Maluku dan Laut Banda ini tersebar di wilayah transisi kompleks tektonik. Zona pertemuan beberapa lempeng yaitu Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Kemudian klaster 3 berwarna biru yaitu Sulawesi dan Maluku Utara berpusat di wilayah tektonik aktif, khususnya di sesar Serong dan interaksi antara lempeng Laut Maluku. Kemudian pola relatif yang terkonsentrasi tapi dengan distribusi yang bercabang. Kemudian ini adalah grafik hasil dari elbow method for optimal K, di mana dari grafik terlihat bahwa nilai SSI-nya ini menurun tajam dari K2 hingga ke K4. Lalu penurunannya ini semakin pandai setelah K5. Turunnya di K2, kemudian menurun tajam di K4, kemudian dari K5 hingga K9 ini cenderung landai. Kemudian sikunya atau elbow-nya ini terlihat jelas di sekitar K4 atau K5, yaitu ada di sini. Yang artinya jumlah klaster optimal kemungkinan ada pada rentang K4 atau K5. Yang dimana setelah di atas K5, penurunan SSE tidak terlalu signifikan, jadi menambah klaster baru tidak memberikan keuntungan yang terlalu besar. Kemudian untuk nilai silhouette score ini, nilai tertinggi ada pada K2, yaitu 0,8569 yang menunjukkan pemisah klaster yang sangat baik. Tapi nilainya terlalu sederhana untuk data kompleks seperti data gempa. Kemudian nilai yang cukup baik juga terlihat pada K3 dan K4 yang masih menunjukkan struktur klaster yang jelas. Kemudian setelah nilai K5, nilai siluetnya cenderung landai dan stabil. Jadi kesimpulannya, metode K-means clustering berhasil mengelompokkan data gempa berdasarkan parameter spasial dan kedalaman sehingga pola distribusi seismik terlihat lebih jelas. Kemudian hasil evaluasi dengan elbow method menunjukkan titik optimal berada pada K4 hingga K5, sementara silhouette score tertinggi dicapai K2
dan terlihat baik pada ketiga dan keempat. Kemudian kedua memberikan pemisahan paling jelas tetapi terlalu eh, terlalu sederhana untuk menggambarkan kompleksitas tektonik yang ada di Indonesia. Sehingga keempat dipilih sebagai jumlah klaster yang lebih optimal karena selain sesuai dengan titik siku pada album method juga mampu merepresentasikan pembagian zona seismik utama di wilayah Indonesia seperti jalur subduksi, Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.